Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar kampus, perkuliahan, mahasiswa, juga seputar hukum. Nah, di video kali ini aku ingin mengajak kalian nih untuk tahu gimana caranya presentasi seminar proposal penelitian kalian. Nah, apa aja yang perlu disampaikan? Nanti kalian simak ya. Semoga ini dapat memberikan informasi tambahan guna persiapan kalian untuk menghadapi yang namanya seminar proposal penelitian. Mari kita simak. Nah, teman-teman, di sini aku mohon izin untuk sembari ya membaca lagi tesisku. Jadi aku ngambil contoh untuk presentasinya dari tesisku waktu S2 gitu ya. Dan di sini aku tidak akan membacakan semuanya, hanya poin pentingnya. Jadi nanti ada kalian simak juga tipsnya ya, yang aku tulis nanti di sini atau di sini samping kanan dan kiri ini ada tulisan tipsnya. Nah, kalian tolong disimak baik-baik. Jadi saya mohon izin juga teman-teman untuk sembari sesekali membaca tesis, karena udah lama ya, udah sekitar 5 tahunan gitu. Jadi saya pasti kurang lebih pastinya itu nggak bakal ingat penuh gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau saya izin untuk sambil melihat tesis saya kembali. Oke, kita mulai. Ketika kalian mempresentasikan yang namanya latar belakang penelitian kalian, itu kan latar belakang itu berlembar-lembar ya. Kayak saya ini kurang lebih latar belakang penelitian saya saja ada 10 halaman. Dan nggak mungkin dong kalian ketika presentasikan itu 10 halaman itu dibaca semuanya. Maka tipsnya adalah kita pakai yang namanya segitiga terbalik gitu ya teman-teman ya, uraian untuk menyampaikan latar belakang penelitian kalian. Nah, segitiga terbalik yang saya maksud itu kan lapisan terbesarnya yang luas itu adalah general settlement-nya. Oke, general settlement itu kita berangkat dari berbicara secara umumnya lebih dulu. Lalu bagian tengahnya, setelah itu kita mengerucut masuk ke intinya. Dan di posisi terakhir, di bagian paling akhir, barulah kita kita perlihatkan, kita tunjukkan bahwa antara dasolen, kalau orang hukum bilangnya dasolen dan dasen itu ada gap, ada pertentangan hukum, ada masalah hukum di situ. Jadi secara umum itu berbicara tentang yang seharusnya itu seperti apa. Lalu kemudian di bagian lapisan keduanya itu dalam latar belakang kita bicara tentang yang namanya dasennya gitu ya, yang jadi kenyataannya seperti apa dalam lapangan. Baru di akhir kita tunjukkan area pertentangan tersebut, hipotesa kita yang bersifat sementara itu bisa kita masukkan juga. Barulah nanti itu kelihatan ada masalah dan baru kita bisa uraikan masalah hukumnya. Nah, gimana caranya? Kalian simak ya cara saya menyampaikan latar belakang secara singkat, padat, dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Budi Agus Riswandi, SHM HUM selaku Ketua Penguji Proposal Tesis saya pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Profesor Dr. Ridwan Khairandi, SHM HUM selaku dosen pembimbing tesis 1 saya, dan juga Ibu Pandam Nurwulan SHMH selaku dosen pembimbing 2 tesis saya, serta juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hingga saya dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan seminar proposal penelitian tesis dengan judul Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. Adapun mengapa saya mengambil judul penelitian tesis ini dengan latar belakang ya pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional itu merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka untuk memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik berseorangan maupun badan hukum, itu memerlukan dana yang besar. Nah, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana, maka dalam praktek hukum dikenallah beberapa lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan. Tentu saja, pendanaan yang dimaksud tidaklah diberikan secara gratis atau secara cuma-cuma, melainkan pendanaan tersebut para pihaknya harus memberikan jaminan keberadaan yang dimilikinya.
Tahu bahwa dalam konsep hukum, lembaga jaminan selain gadai dan hipotek, kita juga mengenal adanya jaminan fidusia. Di samping juga ada yang namanya hak tanggungan atas tanah. Nah, berbicara tentang jaminan fidusia, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, maka fidusia ini dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan benda-benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada pada penguasaan pemilik benda. Untuk jaminan fidusia ini, kita ketahui bersama bahwa objek dari fidusia tersebut adalah meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sepanjang itu tidak dilekatkan pada hak tanggungan atas tanah. Dengan judul penelitian tesis saya, yaitu hak cipta sebagai jaminan fidusia, maka kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Undang-undang ini merupakan undang-undang terbaru dari undang-undang sebelumnya, yaitu tahun 2002. Nah, berbicara tentang undang-undang hak cipta, ada pasal baru, yaitu pasal 16 ayat 4, yang menyatakan bahwa hak cipta itu dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia. Alasan mengapa hak cipta dapat dijaminkan secara fidusia mengingat ketentuan dalam salah satu pasal di Undang-Undang Hak Cipta tersebut yang menyatakan bahwa hak cipta sebagai benda bergerak. Dalam hal ini, benda bergerak yang dimaksud adalah benda bergerak yang sifatnya imaterial atau tidak berwujud. Nah, alasan lainnya mengapa hak cipta bisa dijadikan sebagai jaminan adalah karena suatu benda yang dapat dijaminkan adalah benda yang memiliki nilai ekonomis. Pada hak cipta, semata-mata tidak hanya melekat hak moral saja pada suatu karya atau ciptaan yang dimiliki oleh seseorang, melainkan di dalamnya juga melekat hak ekonomi yang dapat beralih maupun dialihkan. Akan tetapi, sejak diundangkannya undang-undang tersebut, dalam prakteknya, dalam kenyataannya, belum ada diketahui seseorang yang menjaminkan ciptaannya itu kepada bank atau kepada lembaga pembiayaan lainnya secara jaminan fidusia. Sehingga akan muncul problematik hukum di sini. Problematik hukum itulah yang akan saya uraikan dalam bentuk rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya ini adalah 1, 2. Sedangkan untuk tujuan penelitian saya adalah 1, 2. Selain itu, selain memaparkan tujuan masalah penelitian, di sini saya juga akan menyampaikan terkait dengan manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dapat saya bedakan menjadi 2, yaitu manfaat penelitian secara teoritis maupun manfaat penelitian secara praktis. Lalu kemudian mengenai kerangka teori. Nah, kerangka teori yang saya gunakan karena saya bicara tentang konsep jaminan fidusia terhadap hak cipta, maka di sini saya paparkan beberapa kerangka teori mengenai konsep hukum jaminan. Kurang lebih ada 10 kerangka teori. Namun nantinya yang akan saya pakai hanya 1 yang menurut saya itu paling relevan untuk dikaitkan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berkaitan dengan penelitian saya ini saya jabarkan dalam beberapa poin penting yang sesuai atau relevan dengan judul penelitian tesis saya. Yang pertama, saya akan berbicara tentang konsep hak kekayaan intelektual, di mana di dalamnya akan spesifik saya jelaskan mengenai konsep hak cipta itu sendiri. Lalu kedua, tentu saja saya akan berbicara tentang lembaga penjaminan hukum di Indonesia. Lebih spesifiknya akan membahas mengenai jaminan fidusia. Lalu yang ketiga, saya akan berbicara mengenai konsep umum, gambaran umum, profesi notaris dan kaitannya dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan permasalahan penelitian saya yang sudah saya sebutkan. Sebelum saya menutup presentasi seminar proposal penelitian saya, maka saya perlu menyampaikan mengenai metode penelitian. Adapun metode penelitian saya ini, yang pertama, untuk jenis penelitian saya, maka saya menggunakan jenis penelitian normatif. Maksud dari penelitian normatif ini adalah penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang kedua, dari metode penelitian ini adalah fokus penelitian. Adapun fokus dari penelitian saya adalah mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Yang ketiga dari metode penelitian saya adalah narasumber. Meskipun penelitian saya ini bersifat normatif, namun saya membutuhkan narasumber untuk menambah sumber referensi dari penelitian saya. Adapun narasumber yang saya jadikan untuk memberikan tambahan informasi terkait penelitian saya adalah selanjutnya, metode penelitian yang keempat adalah bahan hukum. Karena penelitian saya bersifat normatif, maka bahan hukum ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penelitian saya. Adapun peraturannya sudah saya sebutkan sebelumnya. Kedua, yaitu bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti sumber-sumber literatur, buku, jurnal, makalah ilmiah yang berkaitan dengan penelitian saya, termasuk juga hasil wawancara. Yang ketiga adalah bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel ataupun informasi yang saya peroleh melalui situs-situs internet. Metode penelitian yang kelima mengenai cara pengumpulan bahan hukum. Adapun cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian saya yang bersifat normatif ini adalah melalui studi pustaka dan juga studi dokumen. Yang dimaksud dengan studi pustaka adalah mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan studi dokumen adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan penelitian saya. Metode penelitian yang keenam mengenai pendekatan masalah. Dalam hal penelitian saya ini merupakan penelitian yang sifatnya adalah normatif, maka pendekatan yang saya gunakan untuk mengkaji masalah yang hendak saya teliti adalah saya menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai aturan undang-undang terkait permasalahan hukum yang saya teliti. Metode penelitian yang ketujuh yakni analis bahan hukum. Analisis bahan hukum yang saya gunakan dalam penelitian normatif ini adalah analisis kualitatif atau analisis yuridis normatif, di mana saya memberikan pemaparan, uraian, gambaran atas hasil penelitian yang saya lakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, analisis bahan hukum saya bersifat analisis futuristik. Analisis futuristik ini dimaknai sebagai analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan terhadap suatu hal yang belum terdapat suatu kasus di saat ini, namun hal ini berguna untuk diterapkan manakala dalam jangka waktu kedepannya akan terjadi sebagaimana hal-hal yang saya uraikan dalam permasalahan penelitian saya. Untuk metode penelitian saya cuma 7 poin ini, lalu kemudian kerangka penelitian saya atau kerangka tesis, atau bisa juga nanti teman-teman jelasin tentang kerangka skripsi. Jadi sesuaikan aja ya, karena saya ini pakainya adalah tesis saya yang saya bacakan di sini, maka teman-teman sesuaikan. Jika skripsi sebutnya kerangka skripsi. Itu juga termasuk dalam proposal. Dalam menyusun penelitian ini, maka kerangka penulisan untuk membahas materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah pembahasan. Dan yang keempat adalah penutup. Oke. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan juga Ibu penguji pada seminar proposal penelitian saya pada hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, gimana teman-teman? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalian tinggal menyesuaikan, dan tolong di setiap apa yang saya sampaikan kalian menyesuaikan saja dengan penelitian kalian ya. Kalau tadi saya bilang misalnya untuk mengkaji kalian yang S1 itu bukan mengkaji, karena kalau mengkaji itu untuk S2, S3. Nanti ubah katanya ya, bukan untuk mengkaji. Adapun penelitian ini untuk mengkaji, jangan. Kalian bahasanya untuk meneliti atau untuk menganalisa ya, gitu, untuk meneliti ataupun menganalisa. Kalau mengkaji itu sudah levelnya S2 dan S3. Jadi tolong kalau untuk beberapa kata dalam apa yang saya sampaikan tadi kalian tinggal menyesuaikan saja. Misalnya saya sebut tesis ya, kalian tolong ganti dengan skripsi seperti itu. Barangkali juga untuk metodologi penelitian ya kalian sesuaikan dengan metodologi penelitian di kampus kalian, sesuai dengan jurusan kalian. Karena di sini kebetulan aku kan hukum gitu ya. Jadi metodologi penelitiannya seperti itu. Itu pun karena aku normatif. Berbeda nanti jika teman-teman yang mahasiswa hukum di sini yang nonton, penelitiannya bisa jadi yuridis empiris, bukan normatif seperti aku. Nah, itu penyebutan dalam istilah metodologi penelitiannya juga berbeda. Jadi mohon disesuaikan. Nah, tinjauan pustaka yang aku maksud itu hanya tinjauan secara garis besarnya untuk bab 1 ya teman-teman. Karena secara detailnya itu akan dijelaskan di bab tersendiri, ya kan? Dan mungkin teman-teman di sini kampusnya misalnya metode penelitiannya kok kalau yang kakak ini digabung ya ini karena kebijakan di kampus saya seperti itu dulu gitu. Jadi di proposal penelitian dimasukkan metodologi penelitiannya. Jadi nggak ada setelah itu bab ketiga tentang metodologi penelitian tuh di aku dulu nggak ada. Jadi langsung digabung di bab satunya gitu. Untuk proposal penelitian kalian tidak perlu mencantumkan yang namanya bab 1, belum. Jadi nggak perlu, bikin aja dulu pendahuluan tanpa ada embel-embel bab 1 di atasnya gitu ya teman-teman. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga cara aku mempresentasikan ini kalian juga bisa bisa mengambil manfaatnya. Cara aku, bahasa aku dalam menyampaikan kalian bisa ikutin juga jika memang kalian merasa ya cukup bagus gitu ya apa yang cara aku menyampaikan, boleh kalian ikutin kayak gitu. Untuk selanjutnya kalian tinggal menyesuaikan dengan penelitian kalian dan ikutilah yang paling penting pedoman tugas akhir yang ditetapkan oleh kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.